Swastiastu. Pemirsa Bali TV, seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Petugas BNNP Bali geledah markas jaringan narkotika Spider-Man Reborn. PHK massal, sinyal gejolak perekonomian Bali. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Madi Sukadana Karang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Penggeledahan juga menerjunkan anjing pelacak. Ini makanan. Ini ya, ini masih kita duga ya, ini apakah benar kamu pakai catatan untuk penjualan, nanti kamu jelaskan di kantor ya. Ini kami amankan, ya ada angka-angka ini ya. Ya, kita ada angka-angka ini kita amankan dulu buku ini biar kami nanti di kantor bisa menerangkan, bisa ceritakan ini buku ya. Atas hasil penggeledahan tersebut, akan kembali didalami penyidik untuk mengungkap secara tuntas jaringan peredaran gelap narkotika Spider-Man Reborn, mulai dari yang memberi perintah sampai ke akar-akarnya. Jadi yang bersangkutan hanya manggil namanya bos saja. Terus kemudian dalam handphonenya itu Spider-Man Reborn. Kalau barang yang ditemukan saat penggeledahan berupa apa aja, Pak? Sabu. Yang di sini, yang barusan, yang di Oh, sini? sekarang ini baru buku catatan. Itu apa itu? Kalau nanti, ini kan masih baru, nanti kita kembangkan ya, apakah memang kalau ada kaitan dengan peristiwa pidana yang dilakukan oleh yang bersangkutan, baru kita sita. Tapi buku ini mungkin dicurigai terkait hasil transaksi penjualan. Diketahui tersangka HS 42 tahun ditangkap pada bulan Mei 2025 dengan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 996,83 gram neto di Jalan Badak Agung 15 Denpasar oleh BNPP Bali. Raiswantara, Bali TV. Pemirsa, sebanyak 157 karyawan Fins Recreation Club Canggu Badung terkena dampak pemutusan hubungan kerja PHK seiring perubahan arah bisnis perusahaan. Situasi ini mengundang rasa prihatin Ketua Aliansi Pelaku Pariwisata Marginal Bali yang juga anggota DPRD Badung, Iwayan Puspanegara. Menurutnya secara akumulatif terjadi gelombang PHK di Kabupaten Badung pada tahun 2025 ini. Dari bulan Januari sampai dengan awal Juni sudah ada PHK sebanyak 117. Jumlah ini kembali bertambah seiring perusahaan Coca-Cola dan Fin Recreation Club juga mem-PHK karyawannya. Pihaknya sangat menyayangkan situasi ini karena PHK mencerminkan terjadinya ketidaksesuaian dan ada persoalan dalam perusahaan tersebut. Untuk itu pihaknya berharap agar perusahaan bisa melakukan langkah-langkah yang lebih arif dan bijaksana karena menyangkut kehidupan para pekerja. Dikatakan bahwa PHK bukan merupakan jalan keluar terbaik. Tapi kita tetap menyayangkan gitu ya, karena PHK itu kan berarti terjadi ketidaksesuaian, ada persoalan gitu. Nah, sehingga kita berharap ini dilakukan langkah-langkah yang lebih arif dan bijaksana karena menyangkut pekerja. Ini kan menyangkut isi perut gitu ya. Meskipun dalam rilis yang kami ketahui gitu ya dari media bahwa kenapa karyawan ini di PHK, karena terjadi perubahan bisnis atau perubahan entitas bisnis dari rekreasi ya, dari kegiatan rekreasi dan olahraga ke resort gitu. Jadi perubahan entitas bisnis yang mengakibatkan mereka mem-PHK karyawannya. Tapi menurut saya PHK bukan merupakan jalan keluar yang baik gitu ya, meskipun terjadi transisi. Nah, jadi yang terdampak adalah karyawannya. Ini kan akibat dari sebuah perubahan transisi bisnis mengakibatkan karyawannya di PHK. Kan itu, ini harus dilakukan mediasi yang baik. Dalam kesempatan ini pihaknya mengapresiasi Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Badung yang langsung turun ke lapangan melakukan verifikasi. Dari hasil verifikasi tersebut, ia berharap agar gelombang PHK tidak terjadi terlalu besar. Andika, Bali TV.
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar menggelar uji emisi kendaraan di lapangan Lumintang Denpasar. Uji emisi digelar rutin, melibatkan puluhan kendaraan dinas dan pribadi. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, Iwayan Tagel Sidarto mengatakan, uji emisi kendaraan rutin digelar setiap tahun. Uji emisi kendaraan di lapangan Lumintang melibatkan puluhan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2, serta kendaraan pribadi. Uji emisi kendaraan bertujuan untuk memastikan seluruh kendaraan dinas beroperasi sesuai standar emisi yang ditetapkan. Selain itu, uji emisi kendaraan ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar berkomitmen untuk dalam upaya menjaga kualitas udara di Denpasar. Dengan uji emisi rutin ini, ingin memastikan bahwa kendaraan operasional tidak berkontribusi terhadap polusi udara dan tetap ramah lingkungan. Dalam pelaksanaan uji emisi, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar bekerja sama dengan tim teknis dari bengkel resmi yang dilengkapi peralatan canggih untuk mengukur kadar karbon monoksida, hidrokarbon, dan opasitas gas buang kendaraan diesel. Bagi kendaraan yang tidak memenuhi standar, akan segera dilakukan perbaikan dan perawatan agar emisinya kembali normal. Pelaksanaan kegiatan uji emisi terhadap kendaraan-kendaraan mobil dinas secara khusus kita coba untuk melakukan uji emisi. Tujuannya adalah memang untuk mengetahui seberapa ini baku mutu dari uji emisi masing-masing kendaraan yang kita akan coba nanti ujikan. Tidak hanya di lapangan Lumintang, uji emisi kendaraan akan dilakukan di beberapa tempat menargetkan 2.000 kendaraan umum di Kota Denpasar. Dan ini di beberapa tempat untuk kendaraan-kendaraan umum yang kami sasar nanti adalah jumlahnya sebesar 2.000 unit. Itu nanti pelaksanaannya dari tanggal hari ini sampai dengan tanggal 26. Nanti pelaksanaannya yang pertama kita lakukan di Taman Kota, yang selanjutnya nanti akan kita laksanakan di Pasar Badung, dan berikutnya ada di Pasar Batu Kande. Nah, pelaksanaan ini juga kita sudah lakukan dari tahun ke tahun, yang memang dari hasil yang memang sudah kita lakukan dari uji ini, memang adanya beberapa memang masih ada kendaraan yang belum lulus uji. Kegiatan uji emisi ini juga sejalan dengan program pemerintah kota dalam mewujudkan Denpasar sebagai kota cerdas dan berwawasan lingkungan. Dengan terpeliharanya kualitas udara, diharapkan Denpasar dapat menjadi kota yang nyaman dan sehat bagi seluruh warganya. Suparyana, Bali TV. PHK massal, sinyal gejolak perekonomian Bali. Kami segera kembali dengan laporannya. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Terus kembangkan kreativitas, YWE, dan juga narkoba.
Pemirsa, gelombang pemutusan hubungan kerja PHK kembali menghantam berbagai sektor di Bali. Fenomena ini mengindikasikan adanya gejolak yang lebih dalam pada perekonomian Bali. Menurut akademisi Profesor Dr. Ida Bagus Raka Suwardana mengatakan, perekonomian saat ini sedang dalam situasi yang cukup memprihatinkan. Ia memaparkan meski jumlah wisatawan yang datang ke Bali masih cukup tinggi, terdapat penurunan signifikan dalam tingkat hunian hotel bintang 4 ke bawah. Hal ini diduga karena banyaknya wisatawan memilih menginap di villa atau penginapan alternatif yang tidak tercatat secara resmi oleh pemerintah kabupaten yang mengakibatkan hotel dan restoran mulai kehilangan tamu, di mana akhirnya perusahaan harus melakukan efisiensi berujuk PHK. Ia menambahkan, efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah juga memicu efek domino atau multiplier effect di sektor lainnya. Situasi semakin kompleks dengan ketidakpastian global, termasuk bayang-bayang potensi konflik internasional atau ancaman perang dunia ketiga. Ketidakpastian ini juga memperkuat risiko terhadap sektor pariwisata Bali yang sangat bergantung pada kestabilan global dan kepercayaan wisatawan asing. Saya melihat begini, saya lihat ada gejolak di dalam perekonomian Bali ini kelihatannya positif tapi melambat. Kenapa melambat? Karena lihat dari kedatangan tamu yang cukup tinggi, tapi orang yang menginap di berbagai hotel, terutama bintang 4 ke bawah itu menurun. Ada sesuatu yang salah di sana, ada sesuatu yang keliru di sana. Kemungkinan sering tamu-tamu itu menginap tidak lagi di hotel, tapi di berbagai villa, berbagai pemondokan yang tidak tercatat oleh pemerintah kabupaten dan juga oleh pemerintah yang resmi yang sudah tercatat. Termasuk juga karena terjadi efisiensi yang dilakukan oleh anggaran pemerintah, sehingga terjadi multiplier effect. Hotel tidak laku, terus berikutnya tentu restoran tidak laku, sehingga tenaga kerja mengalami penurunan yang digunakan. Dan itu mengganggu dari sisi bisnis. Dengan mengganggu sisi bisnis, maka terjadi pemutusan hubungan kerja. Begini, ekonomi sekarang tidak baik-baik amat. Kita lihat ekonomi sekarang mengalami penurunan, ada gejolak, apalagi sekarang ada ancaman perang dunia ketiga. Mudah-mudahan tidak jadi perang dunia ketiga. Kan Bali kan kena imbasnya luar biasa. Karena bagaimanapun juga pariwisata sangat terganggu jika terjadi kehilangan nyaman dan aman. Nah, maka yang harus dilakukan tentu paling tidak jaga dulu, terus minimal gaji pokok mungkin bisa dipakai sebagai sandaran agar tidak ditutup dulu kalau itu kena imbas, dan juga tentu ada cari solusi yang lain. Kondisi ini menjadi pengingat bagi Bali bahwa ketergantungan terhadap satu sektor utama seperti pariwisata bisa menjadi titik lemah saat terjadi guncangan. Diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menjaga kestabilan ekonomi daerah dan mengantisipasi dampak jangka panjang. Bunga Widrayani, Bali TV. Seiring meningkatnya minat untuk bekerja di industri kapal pesiar, pencari kerja dihimbau untuk lebih selektif dalam memilih agen perekrutan. Pastikan agen perekrutan memenuhi resmi, terutama yang berkaitan dengan sistem informasi usaha dan ketenagakerjaan awak kapal. Industri kapal pesiar global menunjukkan pertumbuhan signifikan. Kondisi tersebut mendorong pemenuhan kebutuhan ribuan bahkan puluhan ribu tenaga kerja atau awak kapal baru setiap tahun. Perkembangan ini memberikan dampak positif terhadap sektor ketenaga kerjaan, khususnya bagi awak kapal pesiar, khususnya dari Bali sebagai penyumbang terbesar selama ini tenaga profesional di kapal pesiar. Seiring meningkatnya minat untuk bergabung di industri ini, pencari kerja dihimbau untuk lebih selektif dalam memilih agen perekrutan. Lulusan lembaga pelatihan kerja maupun institusi formal di bidang perhotelan perlu memastikan bahwa agen yang merekrut mereka telah memenuhi regulasi resmi, terutama yang berkaitan dengan sistem informasi usaha dan ketenagakerjaan awak kapal. Hingga saat ini, masih banyak agen yang belum memenuhi ketentuan tersebut. Untuk bisa join di kapal pesiar, ini yang harus dihati-hati ya, khususnya untuk para pencari kerja kandidat yang saat ini baru saja lulus LPK atau lembaga pelatihan kerja maupun yang formal dalam hal perhotelan, itu harus tahu dulu ya agen mana mereka akan direkrut. Nah, karena masih banyak agen-agen yang sampai saat ini belum memenuhi regulasi.
khususnya regulasi Syupkap. Selain pencari kerja diminta lebih selektif, pemerintah juga diminta terus melakukan langkah-langkah pengawasan terhadap agen-agen penyalur awak kapal pesiar agar masyarakat tidak dirugikan. Supariana, Bali TV. Sulitnya mencari pekerjaan saat ini menuntut generasi muda harus kreatif dan tidak terlalu memilih-milih pekerjaan. Terlebih, kurikulum Merdeka Pelajar Kampus Merdeka telah dirancang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Berbagai solusi dalam mencari lapangan pekerjaan telah dipertimbangkan sejak di bangku sekolah. Hal tersebut tertuang dalam kurikulum MBKM yang dirancang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Hal tersebut diungkapkan oleh akademisi Profesor Ketut Sude. Ia juga menegaskan agar para generasi muda tidak terlalu memilih-milih pekerjaan. Dinyatakan pula generasi muda saat ini terjebak dalam 3 hal, yakni budaya elitis, budaya priayi, dan budaya instan. Generasi memandang pekerjaan dari statusnya, budaya priayi juga mengacu pada penampilan yang elit, serta budaya instan adalah budaya ingin cepat kaya. Ini kan salah satunya disebabkan oleh mental. Karena anak-anak muda sekarang menurut pengamatan saya itu telah terjerat pada 3 hal. Yang pertama itu adalah budaya elitis, yang kedua adalah budaya priayi, dan yang ketiga adalah budaya instan. Yang saya maksud budaya elitis, anak-anak di dalam melihat sebuah pekerjaan itu mereka cenderung melihat dari status pekerjaan itu. Apakah pekerjaan ini termasuk elit apa tidak? Ini kan budaya elitis. Yang kedua, apakah pekerjaan itu membutuhkan penampilan yang necis atau tidak? Dan yang ketiga, budaya instan itu anak-anak sekarang mau kerja sekarang, besok udah kaya. Kan ini mental. Sehingga dengan demikian, orang atau masyarakat ujuk-ujuk sudah menyalahkan kurikulum. Padahal sesungguhnya titik krusialnya bukan di situ. Kalau menurut saya, titik krusialnya justru terletak pada mental anak itu sendiri. Adanya permasalahan ini bukan kurikulum yang tidak relevan, tetapi mental generasi muda mesti diubah agar tidak mengalami kendala dalam mencari pekerjaan. Peran masyarakat, sekolah, dan keluarga juga sangat penting dalam membimbing generasi muda dalam merawat mental agar lebih bijaksana. Desak Aryani, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi. Tanpa tindakan tegas, pelanggaran jalur hijau terkesan ada pembiaran. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan, dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Tingkat emisi global dari mobil adalah ancaman serius. Pencemaran udara, termasuk debu halus yang diakibatkan oleh mobil, dianggap sebagai masalah serius bagi masa depan kita. Mr. An Jong-sin, seorang presiden, sang penemu, mengembangkan teknologi melalui penelitian luas. Plaumai Eco adalah hasil akhir dari penelitiannya. Plaumai Eco adalah produk inovatif yang menciptakan lingkungan di mana penghematan bahan bakar antara 10. Mereka berkomitmen untuk terus berusaha mengurangi polusi udara di planet. Mereka berkomitmen untuk terus berusaha mengurangi polusi udara di planet kita yang diakibatkan oleh mesin pembakaran dalam. Sebuah teknologi yang mengoptimalkan bahan bakar di mesin pembakaran dalam, Plaumai Eco.
setelah digunakan belt, mungkin seperti ini ya. Belt ini diikat kepada saringan bensin, saringan udara, dan ini dimasukkan ke saringan bensin langsung, ya. Semudah itu? Semudah itu. Masa sih? Dan ini hanya dimasukin? untuk sekali, untuk selamanya, tidak harus di-refill lagi, ya. Ini adalah salah satu kendaraan operasional. Terlihat kan bedanya? Nah, perubahannya kan? Signifikan ya, turunnya banyak ini. Pasti kamu masih nggak percaya kan? Iya, apakah di motor juga bisa kayak gitu? Nah, juga? ini nanti kita akan buktikan juga di motor ya. Nah, ini digunakan kembali di kendaraan motor yang besar ya, kapasitas tangkinya. Dan saya mendapat informasi, Karina, bahwa satu Lumai Eco ini yang satu batang ini, itu sebetulnya untuk 10 liter satunya. Nah, ini kembali kita akan lihat nih, Karina. Ini yang sudah, ini akan dikenakan, dimasukkan ya, Lumai Eco-nya. Berapa bar ya? Ini dua. Ini kurang lebih dicobanya 2 jam kemarin. Nah, ini sudah kurang lebih 2 jam nih. Sebuah teknologi yang mengoptimalkan bahan bakar di mesin bakaran dalam. Lumai Eco. Selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penateh, penyungsung sejebak jagat pageant, pengumpul detail selaku pengalian di pengumpul jumlah warga, serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali. Pemirsa, pelanggaran pembangunan di jalur hijau di Provinsi Bali yang kian marak terjadi terkesan Bypass Ngurah Rai Sanur, tidak ada pengawasan bahkan penindakan yang tegas dari pemerintah. Lemahnya pengawasan di lapangan pemerintah. Lemahnya pengawasan di lapangan mengakibatkan pelanggaran kian marak. Sawah-sawah hijau semakin berkurang karena disulap menjadi bangunan semi hingga rumah-rumah permanen. Mencermati pelanggaran tata ruang di Provinsi Bali akhir-akhir ini, khususnya yang berkaitan dengan jalur hijau, tampaknya ada pembiaran. Pembiaran itu tentu ada macam-macam tafsir, apakah pengecualian, persyaratan khusus, atau ada insentif-disentif, atau yang lainnya. Tapi bagi masyarakat melihat itu adalah pelanggaran, karena memang plang yang dipasang itu bisa jalan-jalan gitu, berpindah dari satu tempat ke tempat yang berikutnya. Contoh yang paling jelas bisa kita lihat adalah di wilayah Sanur, di daerah Jalan Gusti Ngurah Rai. Demikian pula yang ada di jalur Profesor Indah Bagus Mantre, yang ketika ditetapkan itu di kiri kanan tidak boleh ada bangunan sepanjang, kalau tidak salah 20 meter. Tetapi kini nasi sudah jadi bubur, semua dipenuhi dengan bangunan. Sehingga dengan demikian yang perlu sekarang dipertanyakan, apakah perdanya yang perlu direview tentang jalur hijau ada kesalahan, atau mungkin diambil tindakan tegas karena yang membangun atau yang membuat peraturan adalah pemerintah, sehingga pemerintahlah yang harusnya menegakkan aturan itu. Pihaknya mempertanyakan ketegasan pemerintah dalam menangani permasalahan pelanggaran jalur hijau. Seharusnya apabila memang melanggar RT RW, bangunan yang ada di sepanjang jalur hijau harus dibongkar. Sukma, Bali TV. Pemirsa, rencana pemerintah pusat untuk membentuk Koperasi Desa Merah Putih disebut baik sejumlah kalangan. Namun ada juga yang pesimis koperasi tersebut bisa berjalan optimal karena melibatkan uang negara.
Koperasi Desa Merah Putih akan dibentuk di setiap desa di seluruh Indonesia. Koperasi ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di desa-desa. Tokoh Koperasi Indonesia Irsyad Muchtar menilai, secara prinsip tujuan pembentukan koperasi ini bagus, namun harus diakui banyak juga yang bingung karena pendirian koperasi ini akan menggunakan uang negara, tentu perlu kehati-hatian tinggi bagi pengelola koperasi ini nantinya. Ia juga mempertanyakan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini apakah berdasarkan top-down, memberi peluang bisnis atau mereka punya bisnis. Jika rencana ini jalan, dari rencana 80.000 koperasi Desa Merah Putih, yang sukses 20% saja itu sudah bagus. Maka dari itu ia mewanti-wanti agar koperasi desa ini betul-betul dikelola dengan manajemen yang profesional. Apabila 20% bagus saja udah bagus. Ya. Kalau bisa koperasi itu bisa 20% bagus nanti di akhir pemerintahan Prabowo, artinya 16.000 itu keren. Apakah koperasi yang sudah ada sekarang ini langsung berafiliasi dengan koperasi? Kagak lah, baru tergantung koperasinya. Sekarang koperasi Merah Putih, dia dibangun atas dasar apa? Atas dasar top down, dikasih duit, atau dikasih peluang bisnis, atau mereka punya bisnis. Jadi Koperasi Merah Putih itu hati-hati juga, Pak. Apalagi orang udah ini ada uang pemerintah mau diambil Pak dia. Ya, banyak orang bingung. Koperasi juga bingung Pak, mau ngapain gua katanya dengan ini. Ya itu, ya saya pikir ngaco aja. Ditambahkan Irsyad Muchtar, di Indonesia terdapat 130.000 koperasi, 10% koperasi bisnis, 20% koperasi sosial, dan sisanya koperasi program, yang hanya meminta uang dari pemerintah dan kondisi ini dibiarkan agar tetap ada kucuran dana. Melihat kondisi ini, pihaknya agak pesimis Koperasi Desa Merah Putih bisa sukses. Namun pada prinsipnya tujuan Koperasi Merah Putih sangat mulia membangun ekonomi masyarakat desa. Riasa, Bali TV. Devisa yang dihasilkan oleh pariwisata Bali dan disetor ke pemerintah pusat sejatinya berdampak positif untuk Pulau Bali. Banyak bantuan dari pemerintah pusat untuk pembangunan Bali saat ini. Seperti diketahui bersama, sekitar 40% pendapatan pariwisata nasional berasal dari Bali. Jika dilihat dari luas geografis Pulau Bali dan jumlah penduduknya, maka pendapatan devisa pariwisata sebesar 107 triliun rupiah sangatlah besar untuk pemerintah pusat. Menurut pelaku pariwisata yang juga Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali Anak Agung Bagus Tri Chandra Arka berpendapat bahwa devisa yang disetor ke pusat pasti ada dampak positif bagi Pulau Bali. Menurutnya pemerintah pusat sudah banyak membantu pembangunan di Bali seperti jalan raya dan pengembangan infrastruktur. Pria yang akrab disapa Gung Cok ini menambahkan, pemerintah provinsi dan kabupaten kota mesti menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat untuk menggulirkan bantuan lebih banyak lagi. Banyak pembangunan yang di Bali ya tidak terlepas dari bantuan dari pusat. Ya, yang mana contohnya ya jalan raya, jalan provinsi, jalan yang penghubung antar kabupaten itu dana dari pusat. Belum juga infrastruktur yang dibangun di kota kabupaten yang ada di Bali tidak terlepas dari bantuan pusat. Ya, mungkin besar kecilnya itu kan relatif. Sekarang terkait dengan hal tersebut, pastinya pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten kota ini bisa melakukan suatu hubungan, berkomunikasi dengan pemerintah pusat, sehingga bantuan-bantuan pusat bisa digulirkan lebih banyak lagi sebagai penunjang, ya, gimana penunjang pastinya di penunjang pariwisata itu sendiri. Ditambahkan bahwa bagaimanapun juga situasi daerah tidak bisa lepas dari kebijakan pemerintah pusat. Oleh karena itu permasalahan yang dihadapi Bali saat ini seperti sampah dan kemacetan mampu diselesaikan dengan bekerja sama bersama pemerintah pusat. Andika, Bali TV. Pagelaran kreativitas seni anak-anak SLB Sebali dipadati penonton. Kami segera kembali dengan informasinya.
memenangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Puniki kemargiang disampun anak kealit nek kulit. Metapah nalem bos, mepandes utawi mesangi mesin drama antar ketua Banjar Jakarta Selatan para pinanite miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen TPS Cangin Purikau wenten taler 6 TPS sanik kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, pagelaran seni Rekasadana anak-anak sekolah luar biasa se-Bali di Gedung Sirarnawo Art Center Denpasar, serangkaian pesta kesenian Bali ke-47 menampilkan berbagai tarian, drama tari, serta tari kreasi lainnya. Anak-anak ini menunjukkan kemampuan dan bakat seni mereka meski tanpa mendengar. Anak SLB ini menunjukkan kemampuan mereka dalam menari dengan gerakan yang indah dan harmonis. Berbagai jenis tarian ditarikan dengan lincah dan penuh percaya diri. Berbagai jenis tari Bali seperti tari penyambutan Puspa Resti, tari topeng, tari sekar jagat, tari merak angelo, tari wirayuda, tari kreasi tedung lalita, dan lainnya. Pada kesempatan ini juga ditampilkan drama tari yang menampilkan puluhan anak-anak dari SLB Susrusa Denpasar yang mengisahkan tentang kehidupan anak-anak tuli di masyarakat. Sebagai penutup dari pagelaran ini, penampilan tari kecak Ramayana persembahan dari SLB Negeri 3 Denpasar dan tari Selat Bali dari SLB Negeri 2 Denpasar. Dewi Swarini, Bali TV. Pesta Kesenian Bali ke-47 juga menampilkan drama tari dari anak-anak SLB Susrusa Denpasar dengan mengusung tema Sabdara Hita, tanpa suara, hasilkan karya. Penampilan mereka mampu memukau ratusan penonton. Drama tari yang menceritakan tentang kehidupan sehari-hari anak tuli di masyarakat ini ditampilkan dengan sangat epik oleh puluhan anak-anak SLB Susrusa Denpasar. Pagelaran ini sukses membuat penonton hanyut akan cerita yang dibawakan, di mana cerita ini mengajarkan kita bahwa setiap anak yang dilahirkan membawa talenta dan kelebihannya masing-masing. Jika ada yang terbatas, tentu hikmah di baliknya diberikan sesuatu yang lebih tanpa batas sebagai karunia semesta. Mau menampilkan sebuah harapan drama tari yang berjudul Sabdara Hita, di mana artinya tanpa suara melahirkan karya. Jadi kami berdua mengangkat dari fenomena anak-anak yang di sekolah. Jadi kadang-kadang mereka masih
ragu, takut untuk berkecimpung di dunia-dunia yang normal, seperti mereka seperti takut seperti itu. Jadi kita mengangkat itu bahwasanya mereka itu bisa diajak dan bergaul dengan teman-teman yang normal seperti itu. Lebih satu bulan, tapi itu dipotong juga dari acara-acara sekolah libur seperti itu. Sebenarnya kan kadang-kadang anak-anak itu dia nggak terlalu fokus untuk latihan, nggak fokus untuk di sana aja. Kita cuma punya waktu 2 jam, nggak boleh lama dari 2 jam. Kalau lama dari 2 jam, anak itu kan gini bosan. Di akhir pagelaran, ditampilkan tarian yang sangat apik dipadukan dengan gamelan yang energik, serta ditarikan dengan lincah oleh siswa-siswa ini. Dewi Suwarini, Bali TV. Pemirsa, beragam aneka kuliner hadir di Pesta Kesenian Bali PKB ke-47. Salah satunya ada makanan tradisional khas Bali, yaitu laklak. Pembuatannya juga masih sangat tradisional, yakni menggunakan tungku tanah liat dan masih menggunakan kayu bakar. Tak hanya pentas kesenian dan pameran UMKM pada Pesta Kesenian Bali PKB yang digelar di Taman Budaya Art Center Denpasar juga menyajikan beragam kuliner tradisional, salah satunya jajanan khas laklak Bali. Pengunjung yang ingin menikmati jajanan tradisional ini dapat langsung melihat proses pembuatannya yang juga masih sangat tradisional, yaitu menggunakan tungku tanah liat dan masih menggunakan kayu bakar. Peminat pengunjungnya sangat banyak ya, apalagi kayak di sini kita masih tradisional, masih asli gitu. Kita sama sekali nggak pakai pewarna, nggak pakai pengawet sama sekali. Semua pewarnanya asli. Kalau laklaknya dari daun sugi, nggak ada pakai pewarna sama sekali. Dengan harga 10.000 per porsi, pengunjung sudah dapat menikmati laklak Bali fresh from tungku. Sukma, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan. Halaman rumah warga jadi lahan parkir alternatif pengunjung Pesta Kesenian Bali. Ini Jono, pedagang yang selalu ramah menyapa calon pembelinya. Ini Madam Jenny, bos kaya raya yang julid abis. Ini Broto, bodyguard sangar tapi hati Hello Kitty. Kalau ini Eca, aspri multi talent dan multifungsi. Dan ini adalah kisah mereka. Ini juga ya, Madam. Duh, uangnya kurang lagi. Maaf, Madam. Madam kasih uang 10 juta, emang udah habis? Jangan khawatir. Kini ada Bali Pay. Transaksi mudah di mana saja. Top up saldomu. Belanja sesukamu. Bali Pay. Sulingi pemangku peseraman tetap mengusahakan pendidikan moral. Budi peketing suko wibawo tan kewawo dening pejah gereha astro gereha setri ngeten ya. Aneka dua eka dua swalaksana batara. Jadi alam niki seiseneng jagat niki sami kesusup oleh desang yang widi. Siwa bumi, ring bumi niki wenten batara niki.
Sagaraga ngai mecaru kan ngidupang pertiwi di Bali buana bumi mengurip nih. Pemirsa, ajang tahunan Pesta Kesenian Bali PKB menjadi berkah bagi pemilik rumah di seputaran Jalan Nusa Indah Denpasar, apalagi bagi warga yang lokasi rumahnya dekat dengan Taman Budaya Provinsi Bali. Selain menjadi berkah tahunan, lahan parkir dadakan ini juga membantu panitia dalam menyediakan lahan parkir bagi pengunjung Pesta Kesenian Bali. Menurut salah satu pemilik rumah yang juga warga Banjar Abian Kapas Tengah yang tinggal di kawasan Abian Kapas Klod, Iwayan Sujene, setiap ajang PKB lalu lintas di kawasan Jalan Nusa Indah dipastikan padat, lantaran membeludaknya pengunjung dari seluruh Bali menuju ke PKB. Padatnya pengunjung tersebut membutuhkan kantong parkir. Meski panitia telah menyediakan kantong parkir di kampus isi Bali, namun tidak mencukupi sehingga dalam pemenuhan kebutuhan parkir dan mengurangi kemacetan, pihaknya membantu panitia untuk menyediakan kantong parkir di halaman rumah. Namun dirinya terlebih dahulu berkoordinasi dengan Desa Adat Sumerte dan PD Parkir Kota Denpasar. Bahkan PD Parkir Kota Denpasar memberikan karcis parkir. Selain memberikan lahan parkir, pihaknya juga bertanggung jawab memberikan keamanan motor pengunjung. Sujene selalu mengingatkan kepada pengunjung untuk selalu ingat terhadap barang bawaan, yang terpenting adalah kunci motor dan handphone yang biasanya sering ditemukan ketinggalan di motor. Biaya parkir pun sama dengan di areal PKB sebesar Rp5.000 untuk motor dan Rp10.000 untuk mobil. Selama parkir sebulan ini, kami menyediakan lahan. Sebelumnya memang ada koordinasi dari Desa Adat Sumerte dan ada PD Parkir Kota Denpasar juga untuk membantu menertibkan, menjaga keamanan para pelancong atau yang datang, yang hadir di Pesta Kesenian Bali ini di Taman Budaya Art Center Denpasar. Selama ini kemacetan bisa terurai, selain ada tempat parkir yang disediakan juga di kampus isi Denpasar. Kami dari penduduk di sini ada kantong-kantongnya supaya turut membantu menyelenggarakan Pesta Kesenian Bali ini supaya terkendali, aman. Kami biasa penitipan motor ya, terutama motor lah banyak di sini yang kami beri pertanggungjawaban, terutama untuk kenyamanannya itu kami selalu memperingati atau memberitahu yang datang itu kunci-kunci atau HP mungkin ya, atau barang-barang apa yang kadang-kadang ada baju, jaket atau tas, kadang-kadang ada seperti itu. Nah, dan di satu sisi juga kadang-kadang ada motornya rusak juga, ban kempes atau kuncinya hilang gitu. Sehingga kami bisa bantu di sana. Penyedia parkir dimulai pukul 17.00 WITA, namun saat akhir pekan dibuka sejak pagi. Halaman rumah ini bisa menampung sebanyak 50 motor. Indrawan, Bali TV. Sampah masih menjadi masalah klasik yang dihadapi Bali, khususnya di wilayah perkotaan padat penduduk. Apalagi budaya membuang sampah ke saluran pembuangan atau drainase kota masih kerap ditemukan hingga menimbulkan kesan kumuh dan berdampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan. Tindakan kurang terpuji oleh oknum warga dengan membuang sampah ke saluran pembuangan atau drainase di perkotaan masih saja ditemukan. Salah satunya yang terpantau di seputaran Jalan Raya Batu Bulan Gianyar, Bali. Saluran atau drainase yang ada di sebelah sisi Jalan Raya Batu Bulan ini kerap dipenuhi sampah, khususnya sampah plastik dan sampah sisa olahan rumah tangga. Dari pantauan, sampah terlihat menumpuk di beberapa titik hingga menyumbat aliran drainase. Perilaku ini tentu saja sangat disayangkan, mengingat Jalan Raya Batu Bulan ini merupakan jalan penghubung ke beberapa lokasi wisata di Kabupaten Gianyar, salah satunya Ubud. Selain mengganggu pemandangan, sampah yang mengapung tentu saja akan berdampak buruk bagi lingkungan dan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan banjir saat musim penghujan akibat tersumbatnya gorong-gorong drainase.
Seolah telah diantisipasi, petugas terkait juga telah memasang jaring di salah satu titik drainase untuk menahan sampah ini terbawa ke hilir. Berbekal batu bulan, Dewa Gede Sumerte saat dikonfirmasi tim liputan Bali TV mengatakan berbagai upaya telah dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan serta mengelola sampah rumah tangga dengan bijak. Pihaknya juga telah menyediakan bank sampah dan jemput bola sampah yang telah dipilah ke lingkungan tempat tinggal warga. Namun hal tersebut juga kurang efektif untuk menyadarkan beberapa oknum warga untuk tidak membuang sampah sembarangan khususnya ke aliran drainase. Kesadaran masyarakat kita sudah selalu intervensi dengan sosialisasi, setiap ada pertemuan kita sampaikan ini, kemudian PKK rapat juga kita sampaikan, PKK arisan juga kita sampaikan, Pesangkapan Banjar juga sudah, desa adat juga udah gencar banget itu untuk mengelola sampah berbasis sumber. Kenyataannya belum maksimal, masih tetap ada tumpukan-tumpukan sampah yang tercecer di jalan-jalan ya. Karena kesadaran kita, karena memang perilaku orangnya gitu yang belum terbangun kesadarannya secara kolektif untuk menjaga lingkungan ini bersih. Nah kemudian kita di tingkat desa tahun ini sudah membuat program untuk kegiatan padat karya tunai, di mana ada tumpukan-tumpukan sampah, kita akan kerahkan tenaga, masukkan ke kantong plastik, kumpulkan, nanti ada yang angkut. Tetapi itu belum dipilah gitu. Nah, kami serahkan kepada pengelola sampah perorangan untuk memilahnya sehingga aman bisa dibuang ke tempat pembuangan akhir. Jadi kita di tingkat desa pasti sudah program kita yang kita prioritaskan untuk kebersihan lingkungan, karena kalau lingkungan kita tidak bersih, itu artinya apa? Muka itu tidak kita cuci dengan baik, itu akan paling kelihatan di situ. Jadi prioritas utama kita bagaimana sampah ini terkelola dengan baik dengan membangun kesadaran kolektif kita. Batu Bulan sebagai wilayah terluas di Kecamatan Sukawati dan dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 25.000 jiwa, tentu saja memiliki permasalahan yang cukup kompleks, salah satunya terkait sampah. Untuk itu pihaknya terus menghimbau warganya untuk menumbuhkan kesadaran kolektif untuk bersama-sama menjaga kebersihan dan mengelola sampah secara bijak. Ari Wiratmaja, Bali TV. Pemirsa, di tengah kekayaan tradisi yang dimiliki Pulau Bali, Desa Pedawa Buleleng menyimpan sebuah tradisi sakral yang syarat makna dan penghormatan terhadap tatanan adat, yakni Mayah Cacaan. Tradisi ini menjadi bagian penting dalam siklus spiritual dan sosial masyarakat setempat, khususnya bagi 3 sosok terpilih yang menduduki posisi adat tertentu. Istilah Mayah Cacaan berasal dari 2 kata, Mayah yang berarti membayar atau mengembalikan dan Cacaan yang berarti dari kata mecace, yaitu sebutan untuk orang yang senantiasa dipanggil atau diundang dalam kegiatan adat. Tradisi ini dijalankan oleh 3 tokoh utama dalam struktur adat Desa Pedawa, yakni Dane Nawan, Dane Manis, dan Dane Paing. Ketiga tokoh ini bukan hanya simbol penghormatan, tetapi juga pemangku tanggung jawab dalam tata laksana adat. Mereka dipilih secara khusus karena dianggap memiliki kewajiban spiritual dan hak istimewa dalam lingkungan desa adat. Hanya merekalah yang sah dan layak untuk diundang oleh para teruna atau pemuda adat dalam kegiatan desa, menggantikan peran Dane Balian dalam hal pelaksanaan upacara ngantep di pura, jika Dane Balian berhalangan dan melaksanakan ritual adat dalam upacara sabe desa. Cacar itu dari kata mecace. Mecace itu dari orang yang selalu dipanggil. Hanya ada 3 orang yang menduduki jabatan Dane Nawan, Dane Manis, Dane Paing. Ini saja, mengapa hanya 3 orang itu? Karena hanya 3 orang inilah yang mendapatkan, yang patut diundang oleh teruna. Kedua juga, hanya 3 orang ini punya hak untuk menggantikan Dane Balian apabila Dane Balian tidak sempat atau tidak halangan untuk ngantep di pura, boleh dari ketiga orang ini salah satunya boleh sebagai pelaksana melakukan ritual upacara sabu itu sendiri. Dalam praktiknya, Mayah Cacaan dilakukan dengan mempersembahkan banten rangkat, sebuah simbol pengembalian spiritual kepada ide Betara atas segala berkah dan kehormatan yang pernah diterima oleh ketiga orang ini selama menduduki jabatan adat.
Banten ini bukan sekadar sesaji, melainkan lambang pengabdian tulus dan pengakuan tanggung jawab atas peran yang diemban. Melalui tradisi ini, masyarakat Desa Pedawe tidak hanya menjaga warisan leluhur, tetapi juga mempertegas nilai-nilai kebersamaan, tanggung jawab, dan kesucian dalam struktur sosial adat Bali. Tradisi Mayah Cacahan mengingatkan kita bahwa jabatan bukanlah kehormatan semata, tetapi juga beban suci yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya di hadapan masyarakat, tapi juga di hadapan spiritualitas, luhur, desa, dan ide betara. Hendra, Bali TV. Mantan Mendikbud Nadiem Makarim memenuhi panggilan pemeriksaan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Nadiem Makarim diperiksa dalam kasus korupsi program digitalisasi pendidikan periode 2019 hingga 2022. Ex-Mendikbud Nadiem Makarim memenuhi panggilan pemeriksaan Jaksa Agung Muda bidang pidana khusus di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Jakarta Selatan pada Senin 23 Juni 2025. Nadiem Makarim bersama tim hukumnya tiba sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nadiem yang memakai kemeja berwarna krem terlihat menenteng sebuah tas jinjing berwarna hitam. Ia juga tampak tidak menjawab satupun pertanyaan yang dilayangkan sejumlah awak media. Nadiem bersama tim hukum langsung memasuki area Gedung Bundar Kejagung. Nadiem Makarim diperiksa dalam kasus korupsi program digitalisasi pendidikan periode 2019 hingga 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar menyebut Nadiem akan diperiksa penyidik Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus dalam kapasitasnya sebagai saksi. Ia menjelaskan pemeriksaan terhadap Nadiem diperlukan lantaran yang bersangkutan saat itu menjabat sebagai Mendikbud. Tentu kita melihat kira itu menjadi bagian ya, bahwa yang bersangkutan kan kita tahu menjabat menteri dalam kurun waktu itu tentu sangat berkaitan dengan bagaimana fungsi-fungsi pengawasan ya yang dilakukan oleh yang bersangkutan terhadap jalannya pelaksanaan dari pengadaan Chromebook ini. Tentu nanti akan dipertanyakan bagaimana prosesnya, bagaimana pengetahuan yang bersangkutan terhadap hal ini, dan tentu kita melihat apakah ada peran ya yang bersangkutan terkait dengan proses maupun pelaksanaan dari pengadaan, karena bagaimanapun bahwa sebagai pimpinan tertinggi di lembaga ya, saya kira sangat penting didengar keterangannya, apalagi kan menyangkut masalah anggaran yang tidak kecil ya. Harli menyebut dalam kasus ini penyidikan menemukan indikasi adanya pemufakatan jahat melalui pengarahan khusus agar tim teknis membuat kajian pengadaan alat TIK berupa laptop dengan dalih teknologi pendidikan. Dari Jakarta, Julius Wate dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Kabupaten Kota di Bali berlaku hari ini. Seputar Bali bersama Minyak Hapun Gadepati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madis Kedenkarang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.